Saat lapangan pekerjaan formal semakin terbatas dan kebutuhan mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, ada saja kelompok orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk menipu. Indonesia tercatat sebagai negara dengan job scam atau penipuan lowongan pekerjaan tertinggi. 38% dari total penipuan di Asia Pasifik dan 62% dari seluruh penipuan lowongan kerja di Asia ada di Indonesia. Dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025, sistem pendeteksi penipuan menemukan ada 4,3 juta lowongan yang masuk ke dalam sistem Pindai. Sebuah sistem yang menyaring lowongan pekerjaan yang dicurigai melakukan penyelewengan. 8%-nya perlu peninjauan manual, 3.600 perekrut tidak lolos verifikasi, 650 akun perekrut ditutup, dan hampir 2.800 iklan berisiko tinggi dihapus. Sindikat penipu berkedok lowongan kerja biasanya mengaku sebagai lembaga penempatan kerja swasta. Mereka menyebarkan lowongan pekerjaan atau loker di media sosial dan platform loker. Mereka bahkan membuat situs fiktif dan mencantumkan nama perusahaan bodong untuk meyakinkan pelamar. Para pencari kerja diperdaya dengan iming-iming gaji minimal upah minimum, beserta fasilitas mes karyawan, akses internet, hingga bonus. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh SIK, kasus penipuan loker paling banyak ditemukan pada 5 kelompok pekerjaan. Administrasi dan pendukung kantor, manufaktur, transportasi dan logistik, retail dan produk konsumer, perdagangan dan jasa, perhotelan dan pariwisata. Mas Robi, kenapa sih Indonesia tuh jadi sasaran utama job scam di wilayah Asia dan juga Asia Pasifik? Satu, pengguna internet Indonesia yang cukup luas, sudah cukup merata sampai pelosok negeri. Kedua, literasi digital mereka kurang. Ketiga, memang mungkin lahan pekerjaan juga sangat kurang kan. Sehingga ini dijadikan lahan untuk para penipu untuk jadi bagian penipuan mereka. Yaitu lahan basah ya. Betul sekali. Sampai sebanyak itu job scam yang terjadi di Indonesia. Memang apakah susah mengenali modus-modus job scam itu? Nah, kenapa mereka yang banyak korban yang tetap kena? Ya karena memang mereka butuh satu gitu kan. Butuh satu, udah gitu menarik. Nah, salah satu cara penipuan itu adalah gimana mempaketkan penipuannya ini menjadi sebuah barang menarik bagi calon korbannya. Nah, bagi mereka adalah ini kerjanya ringan, gajinya tinggi. Terus dites dengan cara awal dan diberi komisi kecil di awal, mereka si korban tuh langsung mikir, oh legitimate ini, sah nih. Biasanya gitu dikasih kan. pemanis ya. Pemanis, saya pancingin komisi dulu. Okay. Begitu mau ditingkatkan, disuruh top up, suruh deposit. Nah, disitulah orang gelap mata. Atau misal juga diberikan gaji murah, gaji tinggi, pekerjaan rendah di luar negeri, menarik gitu kan. Nah, tapi untuk ini ada perlukan biaya-biaya bla 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 ini yang akan dikembalikan nantinya segala macam. Orang ada gelap mata juga di situ. Kalau belakangan kan kita juga sering dengar Kamboja ya, Mas iya, Ruby ya. Betul. Betul. Selain job scam juga ada persoalan TPPO ya. TPPO, kemudian online, judi online dan segala macam, dan banyak juga yang sebetulnya orang-orang kita yang mereka melamar biasa dengan kualifikasi pekerjaan yang sebetulnya biasa saja, tapi tahu-tahu nyampe di Kamboja, dipekerjakan di Kamboja. Itu mereka tekniknya gimana? Menariknya si korban ini nggak hanya orang umum ya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang umum, operator, administrasi biasa, tetapi juga orang-orang IT menariknya. Tapi satu paket nih. Nah, saya mau ceritain dua ini. Modusnya adalah mereka dapetin penawaran kerja terkesan resmi di awal. Dan bukan di Kamboja, biasanya di Thailand. Oh, nggak langsung bilang Kamboja ya? Kamboja. Nggak menariknya ini, utamanya di Thailand. Ataupun negara lain yang di dekat Kambojanya, Myanmar juga. Nah, setelah mereka sampai Thailand nih, dengan iming-iming segala macam,
sama kayak kita nonton film di TPPO, itu begitu nyampe mereka yang dijemput, administrasi di kantor, untuk ini paspor kamu kami tahan ya untuk penjaminan kerja di perusahaan nanti gitu. Mereka ditahan tuh dan mikir itu adalah bisnis as usual. Tetapi yang terjadi adalah setelah itu paspor ditahan dan mereka dalam penguasaan si kelompok pelaku, mereka dipindahkan baru ke Kamboja. Mereka masuk ke Thailand atau negara lainnya kan legal. Ya. Begitu mereka dibawa ke Kamboja secara ilegal. Pastinya kan. Paspor juga ditahan. Paspor ditahan sama mereka lagi. Jadi mereka nggak ada data bahwa mereka pernah ke Kamboja. Sekarang teknologi makin canggih, Mas Ruby. Mereka modalnya juga makin banyak, pemainnya dari yang lokal sampai yang jaringan internasional ada. Pengawasan kita bagaimana? Cukup canggih juga nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada? Nggak ada, tapi terbatas. Misalnya kayak di OJK terbatas untuk bidang finansial di sektor keuangan. Di Komdigi juga kita sama tahu cuma judi online atau pornografi. Nah, alias di BSSN kebetulan mereka tidak terlalu fokus lah untuk hal ini karena mereka lebih fokus untuk keamanan siber di instansi pemerintah ataupun industri. Nah, sehingga memang pertanyaan itu tadi saya jawab memang tidak ada, bisa dibilang tidak ada karena terlalu gampang masyarakat Indonesia ditipu dan mereka nggak tahu harus kemana, lapor gimana, dan penurunan itu nggak terjadi, selalu peningkatan penipuan baik jumlah korban maupun jumlah kerugiannya. Jadi yang merasa jadi korban bagaimana? Harus bagaimana Mas Ruby? Udah terlanjur nih, terus baru kayak ketipu nih, harus kemana Mas Ruby? Kalau menurut saya solusinya jangan dibagi-bagi lagi. Ini pelaku cyber crime organization ini mereka aja enterprise gitu loh. Mereka aja besar. Ini kita ke penipuan seperti ini mestinya ada satu tempat khusus, terpusat. Apapun penipuan, jenis penipuannya itu. Mau di kementerian lembaga manapun ya. Jadi betul. Sambil menunggu itu ada, jadi kita gimana dong Mas Ruby? Gimana dong? Selamatkan diri masing-masing, melindungi diri masing-masing. Mau nggak mau kita naikkan literasi digital, kita naikkan security awareness. Orang banyak nggak sadar bahwa security awareness itu bukan tugas orang IT aja, tapi untuk semua orang. Nah, balik lagi ke saat ini memang mau nggak mau individu sendiri yang harus menjaga diri mereka masing-masing. Ya, jadi jangan mudah tergiur dengan tawaran yang too good to be true tadi ya. Betul. Baik, kalau begitu jangan sampai kita niatnya mau mencari uang malahan harus keluar uang ya. Terima kasih Mas Ruby. Pola penipuan ini biasanya diawali dengan transfer komisi kecil untuk membangun kepercayaan korban. Pada tugas berikutnya, korban diminta menyetor deposit dana yang tentu tidak dapat dikembalikan. Salah satu hal yang penting dan sering luput dari perhatian pelamar kerja adalah mencari tahu profil perusahaan yang dituju. Sebelum memasukkan lamaran kerja, tidak ada salahnya memastikan kebenaran tentang perusahaan yang dituju. Hal-hal yang harus diwaspadai adalah tawaran gaji yang tidak masuk akal, penggunaan alamat email pribadi dan alamat kantor yang tidak jelas, serta modus perusahaan minta uang muka alias DP dengan alasan uang pelatihan. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik hingga November 2025, sekitar 7,4 juta orang di Indonesia membutuhkan pekerjaan. Lulusan sekolah menengah kejuruan adalah kelompok tertinggi yang belum memiliki pekerjaan. Persentasenya 8,63%. Lalu SMA 6,88%, pendidikan setingkat sarjana 5,39%, diploma 1, 2, dan 3 4,31%, SMP 3,8%, dan sekolah dasar 2,3%. Kebutuhan pekerjaan yang mendesak membuat orang gampang tergiur dengan iming-iming palsu. Siapa sebenarnya para penipu ini dan bagaimana solusi untuk melindungi para pencari kerja dari jerat job scam? Inilah kontroversi selengkapnya. Ku tertipu, blogger palsu. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
4 narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan serta PLT Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Pak Surya Lukita Warman. Pak Surya, selamat malam. Malam. Kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago. Uni Irma, selamat malam. Selamat malam juga. Berikutnya juga ada salah satu korban job scam yang langsung kami hadirkan di studio Metro TV, Benita Irisa. Selamat malam, Mbak Benita. Dan juga ada pengamat ketenaga kerjaan Bang Timbul Siregar. Bang Timbul, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Saya langsung ke Mbak Benita. Mbak Benita, boleh diceritakan kepada kami secara singkat, apa modus penipuan job scam yang Mbak Benita alami? Oke, kalau di saya itu, saya bukan di platform yang kayak tempat penawaran kerja, tapi lebih bukan platform resmi? Bukan platform resmi, tapi bukan yang biasanya buat ngelamar kerja. Oke. Jadi Instagram. Dari Instagram? Dari Instagram karena saya biasanya cari kayak loker untuk freelance, kayak gitu, pekerja lepas atau side hustle. Akhirnya masuk ads-nya, iklan. Dalam bentuk iklan ya, Instagram? Betul, iklan Instagram yang videonya itu menawarkan kayak pekerjaan freelance atau side hustle, orang mau nambah penghasilan kayak gitu. Akhirnya saya klik, akhirnya didirect ke WhatsApp. Oke. Pakai WhatsApp. Dari WhatsApp itu diarahkan sama admin. Ketemu sama admin, saya tanya-tanya ini tuh apa, gimana caranya, dijelaskan. Akhirnya dikasih tahu tuh kalau misalkan kita top up 15.000 misalkan. Awalnya di awal itu kita top up 15.000. Nanti untuk pelatihan gitu, pelatihan untuk tugas, melaksanakan tugasnya itu seperti apa. Jadi disuruh bayar duluan tuh, ya, 15.000? Betul, iya. Oke. Sebagai pendaftaran, sebagai pendaftaran di awal. Akhirnya daftar, bayar 15.000, disuruh nanti caranya kayak gini ya, akhirnya dimasukin ke grup. Setelah dimasukin ke grup, di grup itu, dan diperkenalkan ke namanya mentor. Ada namanya mentornya, nomor gitu, disuruh ngechat ke situ. Dari situ di grup itu ada banyak orang isinya di grup itu. Ada yang nanya ini resmi nggak, terus tapi ada sebelumnya itu chatnya itu kayak ngirim bukti transfer, udah masuk nih, udah masuk, saya udah transfer ya kayak gitu-gitu. Terus ada dari adminnya itu ngirim list tugas. Oke. Apa itu tugasnya? Tugasnya itu jadi kita bisa milih dari yang kita mau top up 150.000 atau top up 200, top up 500, 2 juta, sekian kayak gitu. Dan itu diupdate setiap 30 menit sekali. Jadi gitu. Tugasnya ganti-ganti terus itu? Tugasnya akan tetap sama nanti. Tugasnya itu nanti kalau misalkan kita pilih yang 150.000, kita akan dikasih, kita harus confirm ke mentornya. Ke mentor ini, kita pilih nih tugas yang 150.000. Akhirnya dari situ nanti dikirim link Shopee ataupun apapun gitu. Link Shopee sih, kemarin aku link Shopee. Kita disuruh pencet linknya, terus habis itu disuruh tunggu di Shopee itu. Nah ini tuh kenapa waktu itu saya nggak, ya pasti harusnya mengindikasi, cuman sedikit percaya karena directnya itu langsung ke Shopee aplikasi gitu, bukan lewat website. Bukan, kalau saya kan pakai aplikasi jadi di Safari gitu kan, biasanya kalau linknya nggak resmi, larinya ke Safari gitu kan. Nah ini tuh dia langsung lari ke Shopee-nya gitu, ke aplikasinya. Kerjaannya apa berarti? Itu dong. Cuma untuk ke link tersebut, lalu apa yang dilakukan? Standby aja. Standby untuk ngapain? Diem aja. Nggak ngapa-ngapain. Itu kamu udah mulai curiga belum di situ? Diem aja nggak ngapa-ngapain, udah curiga belum di situ? Sebenarnya curiga. Sebenarnya curiga. Di situ curiga, tapi mudah kan. Dari 150.000 itu saya cuma standby 3 menit, 5 menit di link produknya itu. Terus nanti nambah 20% gitu. Nambah 20% tahunya dari mana? Kamu bisa lihat? Di tugas itu ada. Jadi di list tugas itu 150 tambah 20% jadinya berapa. Jadi kalau ngambil, kita top up 150.000, nanti kita ditransfernya sekian. Kamu udah sempat dapat transferan? Sempat. Dapat berapa? Nah kalau itu sebenarnya lupa detailnya dari 150.000 itu jadi berapa gitu. Tapi itu dia udah masuk, udah masuk. Jadi dibuatkan akun di websitenya. Jadi mereka punya website sendiri untuk kayak istilahnya dompetnya lah, istilahnya di situ dompetnya. Jadi ketika saya top up 150.000 muncul tuh di saldo saya 150.000. Itu beneran ditransfer ya?
Benar. Oke. Saya beneran transfer. Aha. Kamu yang transfer ke dia 150.000. Iya, betul. Yang ditransfer balik ke kamu? Betul. Dapat ya? Dapat. Oke, total dapat berapa dari dia? Kayaknya dapat 300-400 lah. Sementara uang yang sudah kamu keluarkan? 19 jutaan kayaknya. 19 jutaan? Iya. Itu yang Mbak Benita keluarkan? Iya. Jadi bertahap Bertahap? gitu. Jadi 150.000, selesai tugas dapat keuntungan. Terus saya pilih lagi karena gampang kan. Saya pilih lagi yang berapa ratus ribu gitu. Selesai tugas ditransfer lagi. Oke. Udah selesai. Cepet ya itu transfernya Cepet. ya? Nggak Cepet. ada mandek ya? Enggak. Lancar-lancar aja? Lancar-lancar Oke. aja sampai 2 kali. Itu yang kedua atau yang ketiga kali gitu. Saya ngelakuin itu sampai akhirnya oh bisa nih gitu kan. Ya akhirnya coba langsung yang tinggi. Tinggi itu berapa? 2,5. 2,5 juta? 2,5 juta. Oke. Ketika 2,5 juta ini si mentor ini bilang kalau untuk 2,5 ini karena banyak banget minatnya, jadinya saya dipindahkan ke grup yang lain kayak gitu. Nah di grup yang lain ini bisa dikali 3. Maksudnya gitu. kali 3? Keuntungannya. Keuntungannya 3 kali lipat? 3 kali lipat tanpa dia jelaskan kalau saya harus top up nambah kali 2 berarti gitu. Karena ya awalnya kan 2,5. Terus saya ya udah iyain kan karena nggak bisa ditarik Oke. dananya. Jadi saya ikut di grup yang baru, saya disuruh keluar dari grup yang lama. Baik. Terus habis itu dikasih tahu kalau ini tugas 3 kali tembak bahasanya. 3 kali tembak, oke. Iya, kayak Terus gitu. intinya di poin mana Mbak Benita ngerasa ini penipuan dan akhirnya berhenti? Sebenarnya dari 2,5 ini sudah udah ngerasa penipuan. Tapi karena kepala nanggung, karena terpaksa. Oke. Kalau nggak ngelakuin 3 kali, nggak top up lagi, uangnya nggak bisa ditarik. Oh. Gitu. Jadi belum sempat narik sama sekali sebelumnya? Udah nyoba narik, tapi di aplikasinya, di website itu udah 0 saldonya karena udah saya tarik kan. Tapi nggak ditransfer ke saya. Balik lagi ke website ini, dompet ini 2,5. Jadi total kerugian yang Mbak Benita alami berapa? Ya, 19 juta itu. Ya. Oke. Kenapa ini bisa terjadi dan kalau dari data yang sudah kami paparkan tadi pemirsa bahwa Indonesia itu menjadi sasaran empuk bagi para pelaku penipu job scam. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah job scam terus terjadi di Indonesia? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Baik pemirsa, kita kembali lagi membahas soal topik kita hari ini, ku tertipu loker palsu. Pak Surya, apa yang membuat Indonesia menjadi target atau sasaran empuk job scam? Aduh, ya tadi di awal kan udah dikasih tahu ya. Pertama memang kondisi ketenaga kerjaan, banyak orang nyari pekerjaan. Sedangkan pekerjaan agak terbatas. Nah satu itu, nah yang kedua juga yaitu tadi literasi digital. Nah, masyarakat kita masih terbatas. Nah ini baru melek nih internet. Jadi banyak juga sekarang rame di internet. Gen Z juga pada senang dengan media sosial. Nah makanya sekarang itu banyak job scam itu di media sosial. Jadi kalau kami sih pemerintah sebenarnya ini kan kalau untuk lowongan pekerjaan itu ada aturannya. Jadi setiap perusahaan, kalau kita bilang tuh di Kemenaker ada perusahaan penempatan tenaga kerja swasta itu harus berizin. Ada yang daring itu pun harus berizin. Jadi kayak job portal yang berizin itu banyak. Saya nggak sebut nama ya, tapi itu pada berizin. Nah kalau di situ pada saat berizin itu sudah ada. Kita persyaratkan bahwa mereka mempunyai mekanisme untuk melakukan verifikasi lowongan pekerjaan yang diposting di job portal mereka. Nah cuma memang kalau yang di medsos tadi yang disampaikan Mbak Benita ya. Itu lewat Instagram Ads katanya. Medsos, Instagram, ada juga Telegram, kami dengar macam-macam. Ya, WhatsApp. Betul, itu tidak berizin. Jadi sebenarnya itu tidak masuk kategori perusahaan penempatan tenaga kerja. Itu agak Kalau tidak waspada. berizin berarti tidak diawasi atau sulit untuk diawasi? Mereka
hanya memberikan informasi sebenarnya. Ya sama aja kayak kita ngasih informasi ke teman kita ya, ini ada lowongan pekerjaan, sah-sah saja. Cuma ya itu yang dimanfaatkan. Sama ya scammer ini, soalnya itu tidak ada, nggak masuk di ranah kami, di Kementerian Jadi pasti akan luput dari mekanisme pengawasan ya, Luput. karena itu mereka suka-suka aja gitu ya menyebarkan informasi. Betul. Nah itu makanya tadi yang disampaikan ada pembicara awal ya, yang tadi ini masyarakat kita harus security awareness-nya harus ditingkatkan, khususnya di konteks digital ini ya. Jadi kayak yang tadi disampaikan Mbak Benita tuh kami lihat-lihat memang banyak ciri-cirinya. Nah, lowongan pekerjaan atau job scam ini ya, yang satu tadi melalui medsos, bukan melalui portal yang resmi yang berizin. Nah yang kedua juga biasanya mengiming-imingi dengan gaji tinggi, pekerjaan yang mudah. Ya. Itu juga Ciri-cirinya. ciri-cirinya. Dan juga ada juga yang istilahnya dia pakai brand perusahaan terkenal. Yang gede-gede tuh logonya dipakai, cuma namanya diplesetin sedikit. Jadi orang taunya, oh brand ini brand terkenal nih, saya yakin nih, tapi diplesetin. Nah itu ciri-cirinya lagi yang paling kelihatan itu, ya nanti tinggal dilihat kontaknya. Biasanya ngirim email, nah kalau emailnya ini personal, itu jangan percaya. Biasanya harusnya itu emailnya adalah email menggunakan email perusahaannya. Ada nggak Mbak Benita suruh kirim email atau apa? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Persyaratannya dibuat semudah mungkin? Iya, nggak ada persyaratan sama sekali. Nggak ada persyaratan sama sekali. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ya, tidak ada persyaratan bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Bang Timbul, apa yang bisa dilihat dari fenomena job scam ini, kenapa semakin marak terjadi di Indonesia? Ya, jadi memang tentunya orang mencari kerja itu semakin banyak. Kalau dibilang 7,4 pencari kerja, menurut saya tidak. 7,4 itu yang tingkat pengangguran terbuka. Setengah penganggur itu 11,6 juta. Itu masih cari kerja. Ya, beda dengan paruh waktu dan pekerja full yang memang sudah settle. Jadi artinya permintaan itu semakin tinggi. Pembukaan lapangan kerja sejak Agustus 2024 ke Agustus 2025 itu hanya 1,99 juta yang memang 200.000 pekerjaan formal, selebihnya informal. Nah, tentunya kemauan untuk bekerja tinggi, lapangan kerja tidak, terbuka semakin banyak, artinya ada tawaran-tawaran, akhirnya memang mereka mau. Nah, tentunya itu yang kalau kita mau lihat ya, sebenarnya pemerintah sudah mengatur di Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 wajib lapor lowongan pekerjaan. Di pasal 4 ayat 2 dengan sangat jelas seluruh perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan itu kepada pemerintah. Pemerintah nanti Kementerian Tenaga Kerja di karirhub.kemenaker.go.id. Jadi sebenarnya ini edukasi kepada masyarakat. Ya. Kalau mau cari lapangan kerja, buka saja karirhub.kemenaker.go.id. Itu sudah pasti yang resmi, Ya, itu sudah resmi. terverifikasi. Nah, itu yang memang dipastikan resmi dan syarat untuk mendapatkan pekerjaan kalau di pasal 38 Undang-Undang 13 itu dilarang meminta bayaran. Yang kedua juga harusnya masyarakat tahu bahwa kalaupun ada lowongan pekerjaan itu ada proses seleksi. Kalau ini kan nggak ada seleksi. Tidak. Kemudian juga mengiming-iming gaji tinggi itu juga menjadi ciri khas penipuan. Emailnya tidak ada yang jelas dan sebagainya yang tadi. Nah, ini artinya memang kembali bahwa masyarakat kita walaupun literasi digitalnya, tapi memang harus juga dilakukan upaya oleh pemerintah untuk bagaimana menyadarkan bahwa mencari pekerjaan yang resmi itu ini. Ya, yang saya amati memang belum banyak juga kampanye yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatakan cari kerjanya di sini ya. Di karirhub.kemenaker.go.id sehingga jelas bahwa masyarakat yang ditawarkan oleh pihak lain di luar ini itu harus dicurigai. Ya, apalagi tadi dengan meminta biaya-biaya. Pasal 38 saya katakan dilarang perusahaan meminta biaya. Nah, kalau sudah dimulai dengan meminta biaya itu sudah dinyatakan apalagi harus top up berkali-kali. Penipuan itu. Baik. Uni Irma, terlepas dari memang ada keterbatasan dalam kuota jumlah pekerjaan yang tersedia saat ini, tapi yang namanya job scam ini kan pasti mereka melihat ada celah, ada sistem yang membuka celah di situ, ada pengawasan yang kurang di situ. Apa yang bisa kita perbaiki dari
pengawasan dan juga sistem atau celah hukumnya? Ya, saya kira Kementerian Tenaga Kerja harus juga berkomunikasi dengan Menkomdigi. Kan banyak juga seperti yang dialami Mbak Benita? Mbak Benita tadi kan. Ini banyak sekali sponsor-sponsor ya, kemudian job scare, kemudian macam-macam tawaran kerja yang ada di medsos itu berhamburan di media sosial. Dan seperti kita tahu, Timbul bilang tadi bahwa memang literasi digital masyarakat kita ini masih, mohon maaf ya, masih sangat-sangat minim gitu. Jadi mau kita apain gitu ya, mau kita kasih informasi seperti apa gitu ya, itu sulit juga. Kenapa? Karena mereka butuh pekerjaan cepat. Ya. Butuh lowongan pekerjaan yang bisa bekerja dengan cepat. Ya. Belum lagi sekarang ada AI. Ya. Ya, sehingga penipuan tuh lebih sempurna lagi. Bahkan ada orang yang menawarkan pekerjaan secara terbuka gitu ya. Dia seolah-olah berdiri di depan perusahaannya di meja manajer gitu, seolah-olah benar-benar manajer dengan pakaian resmi. Kan siapa yang nggak tertarik? Iya. Orang pasti bilang, oh ini benar. Nah, yang begini-begini ini harusnya Kemenaker berkoordinasi dengan Menkomdigi ya, untuk bisa meminimalisir ya, seminimal-minimalnya Ya. agar tidak ada lagi masyarakat kita yang memang minim literasi digital ini tertipu. Kan itu yang harus dilakukan. Karena tidak semuanya itu menjadi Ya. ranah Kemenaker ya. Karena masalah kita ini adalah ego sektoral. Nggak ada yang mau berkomunikasi. Permasalahan kita nggak bisa diselesaikan sendiri oleh satu kementerian. Ya. Harus bersama-sama. Kan ada kait-mengkait nih semua. Makanya saya selalu, terus terang saya sering ngobrol sama Bu Menteri. Saya kalau ada apa-apa selalu saya forward ke Bu Menteri, Bu Menteri Menkomdigi, Mutia. Saya kasih selalu, Mut ini begini, ini ada begini, ini ada, saya selalu. Oke. Nah ini kan yang harusnya dikomunikasikan antara Kemenaker dengan Menkomdigi. Oke. Karena penipuan digital ini luar biasa sekali. Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab. Siapa yang tadi saya ditanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap penipuan lowongan pekerjaan ini? Yang pertama tentu diri sendiri. Diri sendiri. Hati-hati. Ya. Ya, hati-hati. Kemudian harus juga punya pengetahuan yang cukup ya terkait dengan apa yang akan kita capai, yang kita cari. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja sudah tahu lowongan pekerjaan sempit, harusnya lebih hati-hati lagi, harusnya lebih masif lagi memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Ini kan tipis sekali, sedikit sekali informasi yang tersampaikan ke masyarakat, apalagi ke daerah. Betul. Bahkan masyarakat di daerah, Zilvia, nggak tahu loh kemana mereka harus mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Website yang tadi disebutin Bang Timbul, Iya. Mereka sepertinya nggak tahu. belum banyak yang tahu ya. Kan Oke. celaka kalau ini Baik. terus-terusan terjadi. Saya kembalikan ke Pak Surya kalau begitu. Soal koordinasi dan juga literasi yang diberikan kepada masyarakat. Sudah sejauh mana Kemenaker melakukan itu? Baik Mbak Sylvia. Jadi pertama terkait dengan job portal dulu ya. Atau penyampaian loker online. Jadi itu sejak tahun lalu melalui PP 28 tahun 2025 kami koordinasi dengan Komdigi, keluarlah PP ini tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi yang mana yang sebelumnya kayak job portal itu berizin ke Komdigi dulu, mereka bisa langsung rilis webnya atau portalnya, baru berizin ke Kemenaker. Akhirnya banyak ya perlindungan itu tidak ada, soalnya sudah rilis dan bahkan mereka tidak berizin ke Kemenaker. Gara-gara ya sudah launching kok, ngapain lagi berizin. Nah atas dasar itu di PP tersebut sejak Juni lalu sekarang kita balik. Jadi berizinnya harus ke Kemenaker dulu. Jadi disinilah yang kami berikan perlindungan. Tapi Jadi, kalau sudah berizin, sudah bisa dipastikan bahwa itu aman? ya mekanismenya sudah diatur di situnya di izinnya. Jadi kita pastikan, ya pastikan 100% mungkin susah ya. Nah, scam ini kan banyak aja lika-likunya, cuma ya kita usahakan. Dan selain itu juga, sekarang kami memang tadi yang disampaikan Pak Timbul di Karir Hub,
Karir Hub itu job portal yang dikelola oleh Kemnaker. Jadi berbagai lowongan pekerjaan ada di sana. Nah ini kami integrasikan, jadi semua job portal yang berizin tadi yang kami berikan izin, kami integrasikan lowongan pekerjaannya agar masuk semua di Karir Hub. Saat ini sudah ada 3 job portal sudah gabung, sudah ber-MOU ada 8 lagi, jadi insya Allah dalam waktu dekat semua lowongan-lowongan ini akan tergabung di dalam portalnya pemerintah di Karir Hub tersebut. Nah disinilah kami gampang untuk mengawasi, memverifikasi, soalnya perangkat kami itu lengkap sampai daerah. Jadi yang kayak yang di kami ya, yang di Karir Hub ini, yang di punya Kemnaker, kalau ada lowongan pekerjaan. Boleh. Maaf ya. Siap. Anda tadi bicara bahwa perangkatnya sampai ke daerah. Mohon maaf sekali ya. Saya setiap kali reses turun ke daerah, bertemu dengan masyarakat tuh nggak ada yang tahu tuh Karir Hub. Ya, bahkan mereka yang namanya informasi kalau mau cari kerja itu bisa ke Disnaker aja mereka nggak paham. Yang kedua, Disnakernya juga duduk aja, nggak turun ke bawah menginformasikan mengedukasi dan menginformasikan ke masyarakat. Nggak turun. Kalau ditanya kenapa nggak turun, nggak ada anggaran. Itu fakta loh. Iya. Makanya saya selalu bilang jangan juga selalu berlindung di balik ini susah. Nggak ada yang susah kalau memang ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan pengawalan, untuk melakukan kontrol, untuk melakukan perbaikan. Agar masyarakat yang rentan ini tadi, masyarakat yang selalu, yang lapangan pekerjaan sempit ini tidak tertipu. Baik, langsung dijawab Pak Surya. Ya, jadi izin Pak Sylvia, Mbak Irma. Jadi yang saya maksud tadi, perangkat kami sampai di daerah dinas-dinas itu dalam konteks memverifikasi lowongan. Jadi yang di Karir Hub yang selama ini kami jalankan, kalau ada lowongan pekerjaan masuk pada saat posting, kira-kira ada yang agak lain ya, perusahaannya baru kita lihat di sana, kita hold dulu, itu kita sampaikan ke dinas. Jadi dinas kami yang ada di provinsi dan kabupaten kota itu yang melakukan verifikasi. Jadi mereka ngecek keberadaan perusahaannya, lokasinya. Kalau memang benar, kami diinfokan, baru itu kita posting lowongan pekerjaannya. Jadi seperti itu untuk pengawasannya. Jadi tapi memang benar yang Bu Irma sampaikan tadi, sosialisasi kami memang agak kurang. Jadi literasi masyarakat terkait keberadaan dari Karir Hub ini, portalnya, job portalnya pemerintah memang lebih banyak yang nggak tahu ya. Ini baru muncul berapa lama Pak Surya? Wah itu sejak tahun 2021 ya. 2021 kami bangun, sebenarnya cikal bakalnya sudah lama, cuma cukup kami agresifkan ininya 2021 dan sejak tahun lalu memang kita canangkan ini sebagai satu single portal nasional untuk lowongan pekerjaan. Dan ini alhamdulillah komitmennya sudah kita dapat dan ini alhamdulillah job portal swasta udah berbondong-bondong masuk bergabung. Jadi mudah-mudahan masyarakat nantinya yang membutuhkan pekerjaan nggak perlu login ke berbagai job portal, tinggal di satu portal. Cuma tadi satu yang Mbak Benita, kalau yang medsos memang agak susah di kami. Soalnya ini bukan masuk kategori portal. Ini hanya kalau yang portal sosial. resmi kita asumsikan akan lebih mudah mengawasinya ya. Tapi kalau yang sporadis seperti ini lewat media sosial seperti ini, makanya kita juga pengen tahu Mbak Benita ketika mulai sadar atau sudah tersadar benar bahwa ini penipuan, apa yang dilakukan? Adakah masih ada mekanisme untuk menyelamatkan uang yang sudah terlanjur dikeluarkan atau tidak? Intinya, apa yang harus dilakukan korban ketika sadar menjadi korban penipuan? Sesaat lagi. Apa yang harus dilakukan korban penipuan job scam? Kita ingin tahu cerita Mbak Benita, adakah upaya-upaya yang Mbak Benita lakukan untuk bisa mendapatkan uangnya kembali? Waktu itu berusaha untuk narik dari websitenya, jadi narik dari yang biasa kita top up itu masuk ke situ dari walletnya lah, tanpa instruksi. Ketika ditarik nggak masuk ke rekening tapi kembali lagi ke walletnya itu tadi. Dan itu akhirnya mau nggak mau harus top up lagi karena itu yang diancam gitu kan. Sebenarnya ada yang unsur pengancaman jatuhnya karena kalau memang ini nggak bakal bisa balik kalau selama nggak menyelesaikan tugasnya kayak gitu. Percuma saya udah ngemis-ngemis juga maksudnya kayak di grup itu, di grup WhatsApp. Di grup juga, di personal ke mentornya iya gitu.
Jadi kayak nggak ada uang, saya udah nggak ada uang, tabungan udah habis kayak gitu kan. Tapi percuma ngeluh, dia bilang gitu, percuma ngeluh, selesaikan tugasnya, dia bilang gitu. Itu bukan chatbot ya? Itu beneran orang yang membalas kamu? Nah, harusnya sih orang ya, karena interaksi terus gitu. Maksudnya meskipun ada template, iya, tapi ada beberapa interaksi yang terlihat kalau ini tuh manusia yang. Oke. yang Coba melapor kemana? Ke Instagram kah? Ke polisi kah? karena itu PT-nya resmi, yang dipakai namanya, itu akhirnya saya nge-DM PT-nya. Oh ya? Terus? Nge-DM untuk, yaitu nama perusahaannya lah. Tapi nggak direspon DM-nya. Terus akhirnya saya melapor ke OJK Satgas 123, berapa gitu lah. Pokoknya Satgas OJK gitu. Di website dan di email. Nah itu berapa kali saya mengajukan laporan itu banyak banget ditolak ya di websitenya. Ditolak, laporan Anda ditolak, laporan Anda ditolak. Keterangannya apa? Kadang itu NIK-nya nggak jelas gitu kan. Kadang tidak ditemukan transaksi kayak gitu. Atau kayak formatnya salah kayak gitu-gitu ditolaknya. Terus saya coba email, saya kan cari tahu juga kan cara nyelesainnya gimana nih gitu kan, OJK, karena keuangan jadi mikirnya OJK gitu juga kan. Jadi nge-email ke Satgas OJK itu ditolak juga sama OJK karena filenya kebesaran. Oke, jadi berapa kali ditolak? Banyak ya. Oke, sampai akhirnya 1 tahun berlalu nyerah? Iya, di bulan ke-6 udah nyerah. Oke. Jadi Bang Timbul, apa yang dialami Benita saya yakin pasti banyak dialami oleh masyarakat yang akhirnya capek sendiri. Sudah mencoba mengadu kemana-mana, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pulang, nggak ada yang selamatin, ya udah akhirnya pasrah. Apa sih yang harus dilakukan korban-korban penipuan job scan? Masih ada tidak sebetulnya upaya untuk bisa mengembalikan uang mereka? Ya, harus diupayakan memang. Sudah lapor polisi cyber nggak? Ada 12 jenis penipuan cyber itu. Salah satunya penipuan online. Nah itu kan menjadi kewenangannya polisi cyber untuk menginvestigasi. Nah itu yang memang juga tadi betul kata Mbak Irma, harus ada koordinasi nih, Kemenaker lah, Komdigi lah, sampai ke aparat penegak hukum. Dan ya artinya itulah yang harus diupayakan sehingga benar-benar bahwa ini bisa dicari tahu dan ada pelakunya itu yang bisa dipidana ya, 378 dan sebagainya, penipuan. Nah yang memang tentunya semakin ya ke depan tuh memang semakin canggih. Tapi jangan juga aparat kita kalah langkah kan gitu. Nah jadi kalau menurut saya ya tentunya tadi OJK kalaupun nggak direspon ya harusnya merespon juga ya dan sebagainya. Seluruh pihak yang memiliki kewenangan harus berkoordinasi untuk bisa mencari akar persoalan siapa pelakunya dan sebagainya. Kalau menurut saya coba aja ke polisi cyber dulu ya. Dan tentunya ini yang tadi Kemenaker juga harus proaktif ya untuk bisa mengkoordinasikan ya supaya ini bisa diantisipasi ataupun kalaupun ada pertengahan misalnya Mbak ketika dalam proses masukin lagi Mbak sudah lapor sehingga ini proses tapi sudah masuk investigasi dari polisi. Jadi lagi transaksi dia sudah masuk. Nah itu yang memang bisa juga untuk memastikan uang yang sudah keluar itu bisa ya kalau memang dalam proses. Tapi kalau sudah terjadi selesai dan sebagainya, ya udah hilang gitu aja. Nah itu juga kan harus menjadi literasi kita ya. Panjang ini literasinya ya. Ya bahwa memang pelibatan penegak hukum itu juga harus lebih diutamakan juga ya, apalagi seperti ini. Nah sudah kejadian, akhirnya masyarakat pun masih dihadapkan dengan sulitnya untuk mengadu kemana, melapor kemana, dan belum lagi proses nanti persyaratannya ribet, ditolak berkali-kali. Bisa tidak sih Uni, oke lah ada yang ketipu, tapi untuk jalur pengaduannya, penegakan hukumnya tuh dipermudah gitu. Ternyata itu pun sulit. Bagaimana Uni? Ya seperti Timbul bilang tadi bahwa kan ada polisi cyber. Tapi memang untuk bisa melaporkan ke sana dan ditindaklanjutinya itu masyarakat seringkali tidak mendapatkan respon yang cepat, respon yang positif. Maka saya berharap sekali dengan adanya reformasi Polri ini
Sehingga tugas-tugas kepolisian yang terkait dengan hal-hal seperti ini menjadi pamong rakyat ya, menjadi pengawal rakyat itu bisa betul-betul dilaksanakan. Selain itu, tadi seperti Timbul bilang juga bahwa Kemenaker juga harusnya berkomunikasi juga dengan polisi cyber. Udah tahu nih banyak banget nih penipuan-penipuan. Jadi yang harus menjadi leading sektornya adalah Oh iya, Kemenaker. Kemenaker, semua adanya di Kemenaker kalau terkait dengan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Meskipun tidak resmi. Meskipun tidak resmi. Tugas Kemenaker berkoordinasi dengan pihak kepolisian, berkoordinasi dengan Menkomdigi untuk memberantas ini. Iya. Ini kan dunia maya yang bisa melakukan pemberantasan hanya polisi cyber, tapi koordinasinya harus jelas. Nah, bagi masyarakat yang menjadi korban, lapor dong kepada Kemenaker juga. Lapor kepada Kemenaker nanti juga harus kalau menurut saya harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Belum coba Mbak Menkomdigi Benita juga. lapor ke Kemenaker? Belum, karena nggak tahu. Oke, Polisi cyber juga persoalan nggak literasi, persoalan literasi malam ini lagi. ya kita bisa menginformasikan ke publik ada korban, kemudian ada Kemenaker yang bisa dimintai pengawalan ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara kita malam ini, masyarakat teredukasi. Dan kamu saya harap Adinda, anakku, bikin TikTok ya bahwa kamu adalah korban dan jangan sampai lagi ada korban-korban lainnya. Banyak ya penipuan-penipuan di media sosial yang harus dihindari oleh masyarakat. Saya korbannya. Itu akan baik sekali untuk mengedukasi masyarakat. Saya kira itu penting ya, menjadi tanggung jawab moral Ananda untuk menginformasikan kepada masyarakat. Oke, nanti kita minta bagi tips ya, karena ternyata yang menjadi korban itu bukan hanya mereka yang kita lihat dari mungkin latar belakangnya tidak tahu persoalan teknologi, tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya paham teknologi, paham soal digital marketing, tapi tetap bisa juga kena menjadi korban penipuan. Dan permainan ini bukan hanya melibatkan para pemain lokal, tetapi juga penjahatnya sampai ada jaringan internasional. Mencegahnya seperti apa solusinya sesaat lagi pemirsa. Baik, kembali lagi di segmen terakhir pemirsa. Jadi Mbak Benita sendiri menceritakan tadi pada saat iklan ya, menceritakan bahwa background Mbak Benita sendiri adalah digital marketing. Ya. Apa sih di bagian mana penipuan itu sangat terasa real sehingga Mbak Benita sendiri masih bisa tertipu? Bagi tipsnya supaya jangan seperti tertipu itu bagaimana Mbak? Jadi kalau aku tuh beneran nelusurin juga sebenarnya untuk background perusahaannya, kayak namanya, kantornya, aku minta alamatnya kayak gitu. Dan itu semua terasa real karena itu semua ada. Ada. Jadi kalau kita Google itu ada? Ada. Ada. Termasuk kantornya pun ada. Tapi ya itu nggak tahu itu beneran kantornya dia atau tidak gitu. Karena perusahaan yang dipakai itu backgroundnya financial juga. Jadi nggak ya terasa real, tapi juga ada pertanyaan juga gitu. Kenapa kok bisa ngasih segampang itu gitu? Sebenarnya tipsnya harus ini aja sih, benar kata bapaknya, kalau nggak ada pekerjaan yang mudah. Iya. Itu aja sih sebenarnya itu. Jangan pernah tertarik dengan iming-iming yang terasa sangat mudah, Betul, tapi gajinya itu lumayan. Iya, betul. Jangan pernah tertarik Iya, dengan yang seperti itu ya. Betul. Oke, Bang Timbul. Ya. Oke, kita masih banyak PR, masalah koordinasi, masalah keterbatasan lowongan pekerjaan saat ini. Tapi yang seperti ini tetap harus kita upayakan supaya tidak semakin banyak. Setidaknya apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Ya, jadi memang mengedukasi ya masyarakat ya. Jadi ini peran dari Kementerian Tenaga Kerja bagaimana karirhub.kemenaker.go.id itu bisa benar-benar tersosialisasi dan harus diumumkan bahwa selain dari sini ini dianggap bohong gitu. Jadi itu kampanye ya dilakukan ya sehingga bisa memastikan masyarakat teredukasi gitu, bahwa tidak boleh, atau mungkin di Perpres 57 juga harus direvisi mungkin ya, tidak boleh melakukan
pembukaan lowongan kerja selain daripada di sini gitu, kepada yang misalnya tadi Instagram dan sebagainya yang memang potensi penipuannya sangat tinggi. Ya, tapi kembali bahwa peran mengedukasi itu adalah yang lebih utama, dan bagaimana tugas Kemenaker untuk memastikan portalnya ini bisa lebih banyak diisi oleh perusahaan, karena kan di pasal 4 ayat 2 itu kan wajib ya. Perusahaan itu wajib dan itu bisa diakses dari Sabang sampai Merauke. Jadi lapangan kerja itu tidak tersentral di Jakarta, apa yang memang orang Jakarta yang bisa, tapi seluruhnya. Nah, ini yang memang bisa dilakukan untuk lebih memastikan pekerjaan-pekerjaan yang real itu bisa di kampanye disosialisasikan lah oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang perannya di Kementerian Tenaga Kerja dan kita semua lah tentunya. Baik, banyak sekali dampak negatif yang terjadi dari lowongan kerja palsu, bahkan sampai bisa ke human trafficking, TPPO, seperti yang tadi kami sempat ulas yang terjadi, misalnya banyak tenaga kerja kita yang akhirnya menjadi pekerja ilegal di Kamboja. Itu saja real itu belum bisa kita atasi. Yang di dalam negeri juga belum bisa kita atasi. Jadi apa upaya yang bisa dilakukan oleh Kemnaker dalam jangka pendek ini, Pak Surya? Makasih Mbak Sylvia. Jadi tadi yang disampaikan Pak Timbul ya. Jadi ya kita akan lebih mengedukasi ya, mensosialisasikan, mengkampanye Karir Hub. Nah makanya momen kali ini nih, malam ini, makanya saya ngajak masyarakat nih. Jadi kalau nyari pekerjaan, akses aja langsung Karir Hub ya. Karir Hub dan juga job portal resmi yang berizin Kemnaker. Itu job portal resmi itu mana-mana aja yang berizin itu ada di website Kemnaker. Website resmi itu ada. Terus yang menjadi korban penipuan, apa yang bisa dilakukan Kemnaker? Nah sebenarnya kalau korban penipuan ini kan masuk ke scam ya. Jadi ini adalah pidana. Berkedok lowongan pekerjaan. Ya tetap kami pemerintah akan tanggung jawab, walaupun sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Benita itu sudah ada Indonesian Anti Scam Center ya, pasti di sana ya, yang oleh OJK ada kontak centernya, jadi katanya sih itu langsung akun penipunya itu langsung diblok. Kalau cepat, cuma tadi infonya Mbak Benita katanya agak sulit juga ya. Jadi kalau kayak gitu ya jangan, yang disampaikan Pak Timbul tadi, jangan terpaku ke satu pintu. Lapor juga ke kami juga kebetulan sudah ada MOU ya kerjasama dengan Polri untuk penegakan hukum di bidang ketenaga kerjaan ya. Kita anggaplah ini masuk ke bidang ketenaga kerjaan, jadi kami bisa koordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti hal seperti ini, dan juga dengan Komdiji. Kalau dengan Komdiji itu biasanya kalau situs-situs langsung kita bisa blok situsnya ya. Nah, cuma ini susahnya ads ini kan agak susah juga kalau Komdiji mau ngebloknya ya. Soalnya agak di luar kendali, tapi tetap modus-modusnya semakin canggih memang. Jadi kita harus lebih canggih, Uni Irma. Apa pesan terakhir dari Uni Irma? Ya, pesan terakhir saya informasi digital di Indonesia ini terlalu luas, terlalu bebas, terlalu gampang. Untuk itu saya minta kepada pemerintah ya, pengawalannya juga, pengawasan, kontrolnya juga harusnya lebih ketat, lebih kuat lagi. Karena banyak rakyat kita yang belum memiliki akses internet ya di daerah, sehingga memang pemerintah harus turun langsung juga ke wilayah-wilayah di daerah yang belum bisa dicapai oleh Karir Hub. Saya kira itu penting untuk disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja agar dia turun, jangan lagi bicara soal nggak ada anggaran ya. Jadi setidaknya sosialisasi, edukasi, literasi itu yang harus kita upayakan secara maksimal. Terima kasih semuanya sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, job scam bukan cerita penipuan biasa, tetapi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan keputusasaan manusia. Masyarakat harus hati-hati, negara pun tidak boleh berdiam diri. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.